Pemirsa, 317 jemaah umroh asal Indonesia tiba di Arab Saudi Minggu malam waktu setempat dan akan dikarantina selama 3 hari. Sementara pemerintah sedang melobi Arab Saudi agar maskapai Indonesia bisa diizinkan membawa jemaah ke Tanah Suci. Pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mendarat di Tanah Suci Minggu malam waktu setempat. Sebelum turun ke terminal, para jamaah diwajibkan mengisi data screening COVID-19, termasuk melengkapi semua kebutuhan administrasi. Selanjutnya jamaah turun dan menuju terminal untuk proses kedatangan. Suhu tubuh jamaah dimonitor melalui detektor di bandara. Di terminal, jamaah asal Indonesia disambut Konjen RI Jeddah dan Konsul Haji KJRI Jeddah. Selanjutnya dengan menumpang bus, jamaah bertolak menuju hotel. Sesuai protokol kesehatan, jumlah penumpang bus dibatasi hanya 40% atau hanya 18 orang. Saat ini sementara hanya maskapai asal Arab Saudi yang diizinkan membawa jamaah umroh dari seluruh dunia. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama saat ini tengah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab agar maskapai Indonesia diizinkan membawa jamaah umroh ke Arab Saudi. Kami tentu saja dari Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan juga otoritas penerbangan di Arab Saudi agar maskapai nasional dapat kembali melayani umroh jemaah umroh asal Indonesia. Dan Indonesia dapat dimasukkan dalam sistem e-umroh di Arab Saudi. Setibanya di hotel, para jamaah harus menjalani karantina selama 3 hari. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah masa karantina usai, jamaah baru bisa melanjutkan proses administrasi dan menunaikan umroh. Dan saat ini sudah bersama kami salah satu jemaah umroh asal Depok, Jawa Barat yang kini berada di Mekah, Arab Saudi, Pak Suhardi. Assalamualaikum Pak Suhardi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suhardi, apa yang berbeda dalam umroh hari ini yang bisa diceritakan kepada calon jamaah yang barangkali juga akan berangkat umroh? Iya, umroh kali ini saya rasa memang beda. Situasinya, kondisinya memang sangat menyentuh hati menurut saya karena proses cepat dan saya nggak bisa berkata-kata, alhamdulillah proses yang begitu cepat, tapi kita semua bisa 80% menuju Baitullah Mekah untuk menjadi tamu Allah pada hari ini. Pak Suhardi saat ini masih menjalani karantina di hotel begitu ya Pak? Pak Suhardi? Ada gangguan audio, bisa mendengar suara kami, Pak? Ya. Kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis bersama dengan Pak Suhardi yang ada di Mekah, Arab Saudi. Kita ke informasi lainnya, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Brigjen Polisi Prasetyo Utomo hadir sebagai terdakwa kasus red notice di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kedua jenderal polisi aktif tersebut didakwa menerima suap untuk menghapus nama terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra dari daftar red notice. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Polisi Prasetyo Utomo hadir dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, diketahui Joko Chandra melalui Tommy Sumardi memberikan suap sebagai komitmen fee senilai $200.000 Singapura dan $270.000 Amerika Serikat kepada Irjen Napoleon. Terdakwa Napoleon Bonaparte bahkan sempat menyebut meminta penambahan pemberian uang yang akan diberikan kepada petinggi. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo didakwa menerima suap senilai $150.000 Amerika Serikat. Jaksa penuntut umum mengatakan Brigjen Prasetyo menjadi perantara Tommy Sumardi dengan Irjen Napoleon Bonaparte. Hal ini dilakukan agar langkah Joko Chandra kembali ke Indonesia mengurus peninjauan kembali putusan pidana dalam kasus pengalihan hak tagih atau cesi Bank Bali menjadi lancar.
Itu supaya terdakwa Irjen Pol Dr. Anus Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo menghapus nama Josko Sugiarto Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan cara terdakwa Irjen Pol Dr. Anus Napoleon Bonaparte memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, yaitu surat nomor B1000 tanggal 29 April 2020. Dua terdakwa lainnya yakni Tommy Sumardi dan Joko Chandra juga dihadirkan dalam persidangan perkara yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan ekonomi Indonesia belum tumbuh positif. Indonesia diperkirakan masih berada dalam jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi kuartal 3. Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 akan sedikit lebih baik dari kuartal kedua yang melaju di kisaran minus 5,32%. Karena itu pemerintah akan mengandalkan serapan anggaran pos belanja kementerian dan lembaga dan terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, para menteri juga diminta mempercepat penyerapan belanja modal dan penyaluran bantuan sosial di kuartal pertama 2021 agar perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan untuk yang berkaitan dengan kuartal yang keempat. Ini adalah kuartal terakhir. Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal. Kita tahu kemarin di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Di kuartal ketiga ini kita juga mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ini akan diumumkan oleh BPS juga masih berada di angka minus, perkiraan kita di angka minus 3, naik sedikit.